Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa mereka ini Ya'juj wa Ma'juj ini 999 itu tempatnya mereka di neraka, satu dari umat ini tempatnya di sorga. Saya bacakan hadisnya. Saya akan bacakan hadis yang pertama yang berkaitan dengan dilobanginya benteng itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummu Habibah bintu Abi Sufyan dari Zainab binti Jahsh radhiyallahu anhuma. Rasulullah masuk menemui Zainab binti Jahsh pada satu hari dalam keadaan takut. Nabi SAW, Nabi bersabda SAW, la ilaha illallah wailun lil arabi min syarri qad iqtarab futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi wa halaqa bi'usbuhi wa la titaliha. Seperti ini. Qalat Zainab bintu Jahsh faqultu ya Rasulullah afa nahliku wa fina salihun qala na'am idza kathara al-khabath. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan dari Zainab binti Jahsh radhiyallahu anhuma, dua-duanya ummul mukminin radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah masuk menemui Zainab binti Jahsh. Beliau dalam keadaan takut mengatakan la ilallah, celaka bagi bangsa Arab dari kejelekan, keburukan yang sudah dekat. Hari ini sudah terbuka, yaitu temboknya Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Baru sedikit Nabi sudah takut ini, karena ini jahatnya luar biasa, mufsidun fil ard. Kemudian Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha mengatakan, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa nahliku wa fina salihun, apakah kita akan dibinasakan oleh Allah sedangkan di antara kita banyak orang-orang soleh? Naam. Qala na'am idza kathara khabas. Iya, kita akan dibinasakan oleh Allah meskipun banyak orang soleh apabila sudah banyak al-khabath, kejelekan, banyaknya kerusakan, banyaknya dosa, banyaknya maksiat, banyaknya orang berzina, banyaknya homo, banyak yang lain itu kalau udah banyak perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah akan binasakan semuanya. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Makanya seorang mukmin, ini perhatikan dari hadis ini, seorang mukmin dia wajib untuk takut dan harap hanya kepada Allah. Takut dan harap. Al-khawf wa raja. Jangan merasa aman. Jadi meskipun kita udah sholat, puasa dan yang lainnya, kita mengamalkan amal soleh, jangan kita merasa aman, jangan. Karena di sekitar kita banyak orang yang berbuat dosa dan maksiat, berbuat syirik, berbuat bid'ah, maksiat. Bukan mustahil Allah akan azab semuanya. Bukan mustahil. Makanya kita nggak boleh sekali-kali merasa aman dengan azab Allah. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya dalam surah Al-A'raf. Bukan mustahil Allah ini akan turunkan azab dengan tiba-tiba, karena banyak maksiat sudah luar biasa. Apalagi di kita di Indonesia ini bukan semuanya sudah dilakukan, kesyirikan, bid'ah, maksiat yang lainnya sudah dilakukan. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 97 sampai 99. Afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk desa merasa aman akan datang azab kami di waktu malam di saat mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk desa, penduduk kota merasa aman akan datang azab kami di waktu duha di saat mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dengan makarnya Allah, dengan azab Allah? Fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun, dan tidak ada yang merasa aman dengan azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Allah sudah ingatkan ini, jangan kita merasa aman. Ini termasuk dosa besar, merasa aman dengan azab Allah. Orang mukmin selalu takut akan datangnya azab Allah dan mengharapkan rahmat Allah yang sangat luas. Itu orang beriman. Al-khawf war raja. Nabi aja takut kondisi yang seperti ini. Kemudian
Yang selanjutnya hadis Nabi yang lain, yang Nabi SAW menyebutkan tentang Ya'juj wa Ma'juj ini, bahwa Ya'juj wa Ma'juj ini dari keturunan anak Adam, artinya dari keturunannya Nuh, dari anaknya Nuh, itu dari Yafith, seperti disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Di dalam riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Allah berkata kepada Adam, yaqulullahu ta'ala ya Adam, fayaqul labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik, fayaqul akhrij ba'than nar. Qala wa ma ba'thun nar? Qala min kulli 1999 fa innahu yashibu as-saghiru wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi shadid. Qalu wa ayyuna dhalika al-wahid? Qala abshiru fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfun. Thumma qala walladhi nafsi biyadihi inni arju an takunu rub'a ahli al-jannati fakabbarna. Faqala arju an takunu thulutha ahli al-jannah fakabbarna. Faqala arju an takunu nisfa ahli al-jannah fakabbarna. Faqala ma antum fi an-nasi illa kasharati as-sauda fi jildi thawrin abyad aw kasharati bayda fi jildi thawrin aswad. Allah berfirman, ini hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW. Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, maka Adam berkata, labbaika wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu dan aku mohon pertolonganmu. Kebaikan itu ada pada kedua tanganmu. Kata Allah, keluarkanlah utusan-utusan ke neraka. Apa itu utusan ke neraka? Dikatakan dari setiap 1000 itu 999 itu masuk neraka. Dari setiap 1000 orang ini 999 itu masuk neraka. Pada saat itu anak kecil menjadi beruban, dan setiap yang hamil itu akan meletakkan, artinya akan melahirkan. Dalam kondisi seperti itu akan melahirkan. Dan engkau lihat manusia ini mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat pedih. Qalu, para sahabat bertanya, wa ayyuna dzalikal wahid? Siapa satu itu? 1000 orang, 999 masuk neraka, satu masuk surga. Siapa itu? Kata Nabi SAW, abshiru, bergembiralah kalian, fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alf. Dari kalian satu yang masuk surga, dari Ya'juj 999 masuk neraka. Kemudian Nabi bersabda SAW, demi yang diri Muhammad di tangan Allah, demi yang diri Muhammad di tangan Allah, sesungguhnya aku mengharap kepada Allah agar kalian menjadi 1/4 penduduk ahli sorga. 1/4. Kami bertakbir. Nabi berkata lagi, arju an takunu thulutsal jannah, aku mengharap kalian menjadi 1/3 ahli sorga. Kami bertakbir lagi. Kemudian Nabi bersabda lagi, arju an takunu nisfa ahli jannah, aku berharap kalian ini separuh ahli sorga. Kemudian kami bertakbir lagi. Kalian berada di antara manusia seperti rambut yang hitam di sapi yang putih, atau rambut yang putih di sapi yang hitam. Arti kelihatan itu. Umat Islam ini bagian yang ke-70 dari umat-umat sebelumnya. Kata Nabi SAW, kalian ini menyempurnakan 70 umat dari umat sebelumnya.
dari zaman Nabi Nuh. Umat Islam ini umat yang ke-70, dan antum khairah, kata Nabi, kalian yang paling baik dari semuanya itu. Dari 70 umat itu kalian yang paling baik. Nah, umat Islam ini kata Nabi Muhammad SAW yaitu penghuni sorga, separuhnya di sorga. Itu umat Islam dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat yang besar yang kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sedangkan 999 yang masuk neraka itu dari Ya'juj wa Ma'juj. Yang satu adalah dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan umat Nabi Muhammad ini separuhnya penghuni sorga. Makanya para sahabat bertakbir. Ya sudah jelas para sahabat sesuai dengan nas Al-Quran, mereka dijamin dengan sorga semuanya. Wa kullan wa'adallahu al-husna, mereka semuanya kami jamin dengan sorga. Tinggal kita mengikuti jejak mereka agar kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk dalam sorga, dan itu mudah. Artinya tinggal kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, kemudian meyakininya, memahaminya, meyakini, mengamalkannya. Sebab jalan menuju sorga itu sudah dijelaskan sama Allah jelas dalam Al-Quran, dan jalan menuju neraka juga dijelaskan sama Allah jelas dalam Al-Quran, dan juga Nabi menjelaskannya. Ini tentang Ya'juj wa Ma'juj yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga Ya'juj wa Ma'juj ini setelah dibinasakan oleh Allah, kemudian aman, kemudian baru nanti setelah itu ada lagi tanda-tanda kiamat yang lainnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.